Lampu neon berwarna merah muda dan biru muda berpendar di sepanjang ruangan karaoke itu. Musik dangdut remix bercampur pop Korea bergema dari bilik sebelah, membuat suasana semakin ramai. Maya Anindita melangkah pelan dengan gaun hitam sederhana yang menempel di tubuhnya. Ia tersenyum tipis pada pelanggan yang baru masuk. Sebuah senyum yang sudah dilatih bertahun-tahun. Bukan senyum yang lahir dari hati. Di sudut ruangan, seorang pria berjas biru duduk sambil memainkan ponselnya. Tubuhnya tegap. Wajahnya penuh percaya diri. Itulah Ardian Prasetyo, anggota Dewan Kota yang sedang naik daun. Usianya belum genap 40, tapi sudah memegang banyak proyek penting. Nama Ardian sering terpampang di baliho jalanan sebagai wajah politisi masa depan. Namun malam itu, ia tidak sedang memikirkan rapat atau sidang. Matanya menatap Maya ketika perempuan itu mendekat. "Mas mau ditemenin nyanyi?" Suara Maya terdengar lembut. "Tater." Seperti biasanya, Ardian mengangkat wajah, lalu tersenyum lebar. "Boleh, pilihin lagu yang enak." Maya duduk di sampingnya, menjaga jarak secukupnya. Dari dekat, ia bisa merasakan aroma parfum mahal bercampur asap rokok yang menempel di jas Ardian. Di layar mesin karaoke, ia memilih lagu lawas, bukan karena ia suka, tapi karena ia tahu banyak pria setengah baya senang bernostalgia dengan lagu seperti itu. Ardian menyambut dengan suara parau, suaranya tidak bagus, tapi semangatnya tinggi. Maya sesekali tertawa kecil, memberikan tepuk tangan. Pura-pura kagum. Ardian mulai banyak bicara. Ia bercerita tentang betapa sibuknya duduk di kursi dewan, tentang tekanan dari partai, tentang proyek-proyek yang harus diselesaikan. Maya mendengar, menanggapi seperlunya. Ia tidak pernah memotong. Hanya menyelipkan pertanyaan kecil yang membuat lawan bicaranya merasa penting. Itulah keahliannya. Membuat pria di depannya percaya diri. "Kalau bukan karena Kapek, aku nggak mungkin datang ke tempat kayak gini." Ukap Ardian, sambil menuang minuman ke gelasnya. "Tapi kamu bikin aku betah." Maya hanya tersenyum. Dalam hati, ia menimbang-nimbang. Lelaki ini terlalu percaya diri. Cara bicaranya seperti orang yang merasa dunia bisa dibeli. Tapi justru itulah yang membuat Maya tertarik. Ia butuh orang seperti ini dalam hidupnya. Meski tidak untuk alasan yang sama dengan para teman kerjanya. Waktu berlalu. 2 jam lebih mereka habiskan dengan nyanyi. Mainem. Bercakap-cakap, Ardian makin terbuka. Ia mengeluh tentang istrinya yang terlalu sibuk dengan yayasan sosial, tentang anak-anaknya yang tidak pernah mendengarkan, tentang kolega politik yang suka menikam dari belakang. Maya tidak pernah bertanya lebih. Tapi kata-kata itu keluar sendiri dari mulut Ardian. Maya mulai memperhatikan detail kecil. Jam tangan mewah di pergelangan Ardian. Ponsel dengan case khusus berlogo partai. Cincin emas di jari manis yang sesekali ia lepas saat meraih gelas. Semua itu bukan sekadar tanda kekayaan, tapi juga celah. Celah yang bisa ia gunakan suatu saat nanti. Ketika malam semakin larut, Ardian tampak enggan pergi. "Besok kamu ada di sini lagi?" tanyanya. Seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan baru. "Kalau Mas datang, aku di sini," jawab Maya ringan. Ardian tertawa, lalu menatap Maya lama. "Aku suka caramu ngomong, beda sama yang lain." Maya hanya mengangkat bahu. "Mungkin Mas cuma lagi capek. Semua orang jadi terlihat beda kalau lagi capek." Jawaban itu membuat Ardian semakin penasaran. Ia merasa Maya bukan sekadar wanita karaoke biasa. Ada sesuatu di balik tatapannya, semacam ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ardian tidak tahu. Itulah yang membuatnya perlahan tenggelam. Saat Maya berdiri untuk pamit,
Ardian buru-buru meraih tangannya. Tunggu, aku mau ketemu kamu lagi. Di luar tempat ini, bisa? Maya terdiam sebentar. Di wajahnya tidak ada tanda kaget. Hanya pertimbangan singkat. Ia lalu mengangguk. Bisa, tapi jangan bawa teman. A gente sem puas, malam itu. Ia keluar dari ruangan karaoke dengan langkah ringan. Merasa menemukan sesuatu yang baru. Ia tidak sadar bahwa langkahnya sedang menuju jurang yang ia gali sendiri. Maya menatap punggungnya yang menjauh. Lalu menarik napas panjang. Tangannya menggenggam erat ponsel di saku. Malam itu, ia sudah menekan tombol rekam sejak awal pertemuan. Semua tawa, semua cerita, semua keluhan, Ardian, terekam jelas. Ia berjalan ke ruang ganti dengan langkah pelan, menutup pintu di belakangnya, dan menatap cermin. Tatapan dinginnya memantul, menyingkirkan senyum manis yang tadi ia pasang. Malam baru dimulai, dan permainannya pun baru dimulai. Kafe kecil di pojok kota itu jauh lebih tenang dibandingkan tempat karaoke. Lampunya redup, musiknya lembut. Pengunjungnya tidak terlalu ramai. Maya datang lebih dulu. Ia duduk di meja dekat jendela, menunggu sambil memainkan sendok kecil di tangannya. Malam itu ia mengenakan blas putih sederhana. Jauh berbeda dari penampilan biasanya. Ia tahu Ardian akan datang dan ia ingin pria itu melihat sisi lain darinya. Tidak lama, pintu terbuka. Ardian masuk, menoleh ke sekeliling, lalu tersenyum ketika melihat Maya. Ia berjalan cepat, melpaja, dan duduk di depannya. Akhirnya bisa ketemu juga di luar. Ucapnya sambil menarik napas lega. Maya mengangguk. Tempat ini enak, nggak terlalu ramai. Ardian memesan kopi dan camilan. Sejak duduk, matanya tak pernah lepas dari Maya. Ia terlihat lebih santai dibandingkan semalam. Tapi ada semacam rasa ingin memiliki yang jelas terlihat dari tatapannya. Aku jarang merasa senyaman ini sama orang yang baru aku kenal. Kata Ardian tiba-tiba. Entah kenapa sama kamu beda. Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, membiarkan hening beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, mungkin karena aku nggak pernah menuntut apa-apa dari Mas. Kata-kata itu membuat Ardian terdiam di rumah. Ia selalu merasa istrinya menuntut perhatian. Anak-anak menuntut pengertian, partai menuntut loyalitas. Dengan Maya, ia merasa bebas. Ia merasa menemukan ruang untuk bernapas. Percakapan mereka mengalir. Berganti-ganti topik, Ardian menceritakan masa kuliahnya. Bagaimana ia dulu aktif di organisasi. Hingga akhirnya masuk politik. Ia mengaku banyak hal yang ia raih karena jaringan, bukan semata kerja keras. Maya mendengar dengan tenang, menatap wajahnya sambil mengingat detail cerita itu. Ketika makanan datang, Ardian mengkondongkan tubuh. Kamu tahu nggak? Aku sudah lama pengen punya teman ngobrol yang bisa jaga rahasia. Dunia politik itu kotor, penuh pengkhianatan. Kalau salah bicara, bisa habis semuanya. Maya menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Rahasia orang lain bukan urusanku. Yang penting, mos nyaman. Kalimat itu seolah membuka pintu. Ardian mulai bicara lebih jauh. Tentang proyek jalan raya yang baru dilelang. Tentang dana besar yang mengalir ke beberapa kantong. Bahkan menyebut nama rekan dewan yang ikut terlibat. Ia tidak sadar. Kata-kata itu seperti senjata yang diserahkan begitu saja. Maya menyimak dengan wajah netral. Sesekali ia mengangguk. Sesekali pura-pura terkejut. Di dalam hati, ia menyimpan setiap potongan cerita. Semakin lama,
Semakin jelas baginya bahwa Ardian bukan hanya pria yang tergila-gila pada wanita karaoke, tapi juga seorang politisi yang tidak bisa menjaga mulutnya. Kalau aku bisa, aku pengen berhenti. Ucap Ardian tiba-tiba. Tapi sudah terlalu jauh. Orang-orang di sekelilingku nggak akan biarin aku mundur begitu saja. Maya menatapnya lama. Kalau Mas mundur, apa yang Mas takutkan? Ardian terdiam. Lalu tertawa hambar. Aku bisa kehilangan segalanya. Keluarga, harta, jabatan, bahkan mungkin nyawa. Maya tidak menanggapi. Ia tahu jawaban itu lebih dari sekadar keluhan. Ada rasa takut yang nyata di balik kata-kata Ardian. Waktu berlalu cepat, kopi hampir habis. Obrolan semakin dalam. Ardian lalu berkata, "Aku pengen sering ketemu kamu di luar. Jangan cuma di tempat karaoke. Aku serius." Maya meletakkan sendok perlahan. "Kalau Mas serius, jangan bikin janji kosong. Aku nggak suka orang yang ngomong manis tapi nggak ada bukti." Ardian tersenyum. "Aku akan buktiin." Ia meraih tangan Maya di atas meja. "Mulai malam ini, aku mau kamu jadi bagian dari hidupku." Maya menatap genggamannya, lalu mengangkat pandangan. Matanya lurus menatap Ardian. Tom tersenyum, tanpa ragu. "Kalau Mas yakin, jangan pernah nyesel." Ardian mengangguk penuh keyakinan. Ia tidak tahu. Kalimat sederhana itu bukan sekadar jawaban, melainkan peringatan. Maya membiarkan genggaman itu beberapa detik, lalu perlahan menarik tangannya kembali. Ia meraih ponselnya, seakan hanya mengecek waktu, padahal jari-jarinya membuka folder rekaman baru. Semua percakapan malam itu tersimpan rapi. Ketika mereka berpisah, Ardian tampak bahagia. Ia mengantar Maya sampai mobil taksi yang menunggu. "Besok aku ada sidang. Tapi malamnya aku kosong. Aku akan hubungi kamu," katanya sambil tersenyum. Maya masuk ke mobil tanpa banyak kata. Dari balik jendela, ia melihat Ardian berdiri menatap. Seperti pria yang baru menemukan cinta pertamanya. Mobil bergerak. Meninggalkan kafe, Maya bersandar, menutup mata, lalu menarik napas panjang. Permainan sudah masuk babak baru. Ardian semakin dalam, dan ia tidak berniat membiarkan pria itu keluar dengan mudah. Halaman kantor Dewan Kota dipenuhi wartawan. Kamera televisi dan perekam suara diarahkan pada pintu utama, menunggu para anggota dewan keluar dari rapat. Isu tentang proyek pembangunan jalan di wilayah timur sedang ramai diperbincangkan. Kontrak bernilai miliaran rupiah itu dianggap penuh kejanggalan. Ardian berjalan keluar dengan jas rapi. Dasi merah terang menghiasi lehernya. Senyumnya dipasang lebar. Meski di dalam hati ia gusar. Satu wartawan muda dengan rambut acak-acakan maju mendekat. "Pak Ardian, benar proyek jalan raya itu fiktif. Dana sudah cair tapi pembangunan belum jalan sama sekali. Bagaimana penjelasannya?" Ardian berhenti sejenak, lalu mengatur nada suaranya. "Semua sesuai prosedur, tidak ada yang fiktif. Jangan percaya isu liar." Ia melanjutkan langkah, diikuti stafnya. Namun pertanyaan itu membekas di kepalanya. Nama wartawan itu Raka Wirajaya sudah sering ia dengar belakangan. Media tempat Raka bekerja gencar mengangkat dugaan korupsi. Ardian tahu. Lambat laun semua sorotan bisa mengarah padanya. Malamnya, Ardian kembali menemui Maya. Kali ini ia tidak banyak bercerita tentang keluarganya atau politik. Ia lebih hati-hati, tapi tetap merasa nyaman. Mereka duduk di ruang VIP karaoke. Hanya berdua. Musik mengalun pelan. Botol minuman sudah setengah kosong. "Aku capek sama wartawan itu," ucap Ardian sambil memijat pelipis. Namanya Raka, masih muda. Sok tahu,
Dia pikir bisa bongkar semua permainan, padahal dia nggak ngerti politik. Maya berpura-pura tidak terlalu tertarik. Ia hanya mengangguk, lalu bertanya singkat. Dia tahu sejauh apa. Ardian menghela napas. Nggak banyak. Tapi kalau dibiarkan, bisa bahaya. Dia suka bikin isu besar dari potongan kecil. Maya menatap wajah Ardian. Sekilas, ia menangkap kesombongan yang sama seperti pertama kali bertemu. Ardian merasa dirinya kebal. Tidak bisa disentuh. Padahal setiap kalimat yang ia lontarkan semakin memperlihatkan retakan. Malam itu, saat Ardian sibuk bernyanyi, Maya diam-diam mengeluarkan ponsel dan memotret dokumen yang tergeletak di dalam map hitam di sofa. Ardian terlalu mabuk untuk peduli. Dari layar ponsel, Maya membaca sekilas. Kontrak proyek jalan raya. Tanda tangan Ardian tertera jelas. Keesokan harinya, Maya duduk di kamar kos kecilnya sambil membuka hasil foto itu. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar betapa besar nilainya. Dokumen itu bukan sekadar kertas, melainkan bukti keterlibatan langsung Ardian dalam permainan kotor. Di waktu yang sama, Raka menulis artikel baru tentang kejanggalan aliran dana proyek. Ia belum punya bukti kuat, hanya data tidak resmi. Malam sebelumnya, ia melihat Maya di kafe bersama Ardian. Raka sempat menoleh sekilas, tapi tidak mendekat. Ada kecurigaan kecil yang muncul di benaknya. Soar itu. Raka memberanikan diri menghubungi Maya. Nomornya ia dapat dari seorang kenalan lama, Mbak Maya. Saya Raka dari media suara publik. Bisa kita ketemu? Maya terdiam menatap layar ponsel. Hatinya berdebar. Karena nama itu sama dengan yang disebut Ardian semalam, ia tahu. Inilah saatnya memilih langkah. Ia tidak menjawab, hanya menutup ponsel pelan. Malamnya, Ardian kembali menghubungi. Besok aku mau kamu ikut aku keluar kota. Ada rapat. Tapi aku pengen kamu temenin. Bisa? Kan? Maya menimbang. Kesempatan semakin besar untuk masuk lebih jauh. Tapi juga semakin berisiko. Ia menjawab singkat. Bisa. Setelah telepon ditutup, Maya duduk lama di tempat tidurnya. Ia membuka folder rekaman dan foto dokumen. Di layar ponsel, bukti-bukti itu seperti menyala terang. Ia tahu. Semakin lama ia bersama Ardian, semakin besar taruhannya. Di luar kamar, suara kendaraan berisik terdengar. Maya menutup mata, mencoba menenangkan diri. Dalam pikirannya, wajah kakaknya yang dulu meninggal akibat ambruknya jembatan terus muncul. Jembatan itu adalah bagian dari proyek yang diawasi Ardian. Luka lama terasa kembali. Hatinya mengeras. Jika Ardian pikir ia hanya wanita karaoke biasa, maka sebentar lagi ia akan tahu betapa salahnya dugaan itu. Mobil hitam dengan kaca gelap meluncur di jalan tol menuju kota tetangga. Ardian duduk di kursi belakang sambil sibuk dengan ponselnya. Maya di sampingnya menatap keluar jendela. Jalanan ramai. Truk-truk besar melintas. Lampunya lamparderen tak putus. Setelah rapat, kita mampir ke villa. Aku butuh tempat buat tenang. Ukap Ardian. Tanpa menoleh, Maya hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia menimbang-nimbang. Semakin dekat ia dengan Ardian, semakin banyak celah yang bisa ia buka, tapi juga semakin berbahaya. Setibanya di kota itu, Ardian menghadiri rapat tertutup dengan beberapa pejabat daerah. Maya menunggu di lobi hotel. Ia memperhatikan tamu-tamu keluar masuk, kebanyakan pria berjas dengan wajah lelah. Dari percakapan yang samar terdengar, jelas sekali mereka sedang membahas proyek jalan. Semua beres, mereka sudah setuju. Setuju apa? Maya bertanya datar.
Ardian tertawa kecil. Bukan urusan kamu. Yang penting, aku makin gak bisa jauh dari kamu. Maya menatap matanya. Ardian mengira dirinya sedang dimabuk cinta. Padahal, Maya hanya mencatat semua informasi kecil. Malam itu, mereka pergi ke villa yang sepi di pinggir danau. Bangunan kayu 2 lantai dengan halaman luas. Udara dingin menusuk, tapi Ardian tampak santai. Ia menuang minuman, menyalakan musik pelan, lalu duduk di sofa panjang. Aku pengen yuyur. Mei. Katanya tiba-tiba, aku nggak pernah ngerasa kayak gini sama perempuan lain. Aku tahu ini salah. Aku punya istri, anak, career. Tapi sama kamu, semua itu kayak nggak penting. Maya diam. Mei nunggu. Aku pengen kamu percaya sama aku. Lanjutnya, aku akan jaga kamu. Kamu nggak usah kerja di tempat itu lagi. Aku bisa kasih kamu apapun. Maya menatapnya lama. Kata-kata itu terasa kosong di telinganya. Ia tidak mencari harta. Ia tidak mencari perlindungan. Yang ia cari adalah kebenaran dan balas dendam. Kalau aku percaya, Mas juga harus percaya sama aku. Ucap Maya pelan. Ardian mengangguk. Apapun yang kamu mau. Maya mengkondongkan tubuh sedikit. Kenapa Mas kelihatan takut sama wartawan itu, Raka? Ya, namanya. Wajah Ardian menegang. Ia terdiam beberapa detik, lalu mendengus. Anak itu terlalu berani. Dia dapat data bocoran. Tapi dia nggak tahu betapa dalamnya permainan ini. Kalau dia terus cari masalah, aku terpaksa cari cara biar dia berhenti. Maya berusaha menahan ekspresi. Dalam hatinya, ada gejolak aneh. Nama Raka bukan asing baginya. Ia pernah mendengar nama itu dari temannya yang lama. Wartawan muda yang keras kepala, yang konon sering menulis tentang kasus jembatan roboh kasus yang merenggut nyawa kakaknya. Ketika Ardian pergi ke kamar untuk menerima telepon, Maya diam-diam mengirim pesan. Ia membuka kontak yang sudah lama tersimpan. Raka Wirajaya. Pesan singkat ia ketik, kita perlu bicara. Besok. Sendirian. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Balasan singkat muncul. Di mana? Maya menatap layar cukup lama sebelum mengetik jawaban. Taman kota. Jam di shift pagi. Keesokan harinya, Ardian kembali ke Jakarta. Ia sibuk dengan rapat lanjutan. Maya berpura-pura pamit untuk menemui temannya. Padahal ia menuju taman kota, tempat yang ia sepakati dengan Raka. Raka sudah menunggu di bangku kayu dekat kolam. Kemejanya sederhana. Rambut agak berantakan, wajahnya penuh penasaran. Saat melihat Maya, ia berdiri. Kamu beneran mau ketemu saya? Tanyanya. Maya mengangguk. Duduk pelan. Saya tahu Mas lagi cari bukti soal proyek jalan itu. Raka mengangguk hati-hati. Kamu tahu sesuatu? Maya menatap lurus, tidak menunduk, tidak ragu. Saya kenal orang di dalam. Namanya Ardian Prasetyo. Raka langsung menegang. Kamu dekat sama dia? Lebih dari dekat, jawab Maya. Dan saya tahu banyak hal yang dia sembunyikan. Raka menarik napas dalam. Kenapa kamu cerita ke saya? Maya menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Karena saya punya alasan sendiri. Kakak saya meninggal karena jembatan ambruk di proyek yang dia urus. Saya nggak bisa biarin dia terus bebas. Raka menatapnya lama, seakan mencoba membaca isi hatinya. Kalau gitu, kita punya tujuan yang sama. Maya mengangguk, tapi kamu harus hati-hati. Dia curiga sama kamu. Kalau dia tahu kita ketemu, kita bisa bahaya. Raka tersenyum tipis. Bahaya memang bagian dari pekerjaan saya. Tapi kalau kamu benar-benar punya bukti, kita bisa habisi dia. Maya membuka tas kecilnya. Mengeluarkan ponsel,
lalu menunjukkan beberapa foto dokumen dan rekaman suara Ardian. Raka terperangah. Ini lebih dari cukup. Maya menatapnya serius. Kamu tahu kan? Sekali bukti ini keluar, dia nggak akan tinggal diam. Raka menatap balik. Kalau begitu, kita pastikan dulu semua bukti terkumpul, baru kita jatuhkan dia. Pertemuan itu hanya berlangsung sebentar. Mereka berpisah dengan hati-hati, seolah tidak saling kenal. Namun sejak saat itu, jalur baru terbuka. Ardian tidak tahu. Wanita yang ia kira jatuh hati padanya ternyata menjalin aliansi dengan musuhnya. Malamnya, Ardian menghubungi Maya dengan nada manja. Aku rindu, kamu besok ada waktu. Maya menatap layar ponsel. Bibirnya melengkung tipis. Ada. Mas, aku selalu ada buat Mas. Suara Ardian terdengar lega di seberang. Ia tidak menyadari bahwa di balik setiap kalimat lembut Maya, ada pisau yang makin diasah tajam. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Jalanan macet, suara klakson bersahut-sahutan. Di sebuah restoran mewah lantai 2, Ardian duduk di meja khusus yang sudah ia pesan. Maya datang terlambat hampir setengah jam. Rambutnya sedikit basah, wajahnya terlihat lelah. Aku pikir kamu nggak datang. Ukap Ardian, setengah kesal. Maya tersenyum tipis. Macet parah. Aku nggak suka bikin orang nunggu. Ardian menghela napas, lalu menepuk tangannya. Sudahlah, yang penting kamu datang. Aku ada sesuatu buat kamu. Ia membuka kotak kecil di meja. Isinya kalung emas dengan liontin berbentuk hati. Ini hadiah. Aku nggak mau kamu pikir aku main-main. Maya menatap kotak itu cukup lama sebelum akhirnya mengambilnya. Terima kasih, nada suaranya datar, tanpa antusias berlebihan. Ardian meraih tangannya. Aku serius. Mai, aku nggak peduli apa kata orang, kamu istimewa. Maya hanya mengangguk. Dalam hati, ia sudah terbiasa dengan kata-kata semacam itu. Tapi malam ini berbeda. Ardian tampak lebih posesif. Lebih menuntut kepastian. Makan malam berlangsung singkat. Ardian lebih banyak bicara. Maya mendengar, hingga tiba-tiba seorang pria paruh baya mendekat ke meja mereka. Rambutnya sedikit beruban. Jasnya basah oleh hujan. Pak Ardian. Sapa pria itu. Lama nggak ketemu. Ardian terlihat kaget. Pak Herman, apa kabar? Maya hanya diam. Pura-pura sibuk menata sendok. Namun ia memperhatikan dengan saksama. Herman tersenyum. Lalu melirik Maya. Ini siapa? Teman baru? Ardian tersenyum kaku. Ya. Kenalan. Setelah basa-basi singkat, Herman pamit, tapi ekspresi Ardian berubah. Ia tampak gelisah. Menatap Maya lama. Kenapa? Tanya Maya. Pak Herman itu kontraktor yang dulu kerjasama di proyek jembatan. Dia orang lama. Tahu banyak hal. Kalau dia lihat aku sama kamu, bisa runyam. Maya berusaha tenang. Kenapa harus runyam? Ardian terdiam. Lalu mendesah. Dia bisa cerita ke siapa saja. Media. Lawan politik. Aku nggak bisa ambil risiko. Maya menatapnya lekat. Mas takut? Ardian menggeleng. Tapi wajahnya jelas menunjukkan hal sebaliknya. Ia lalu mengalihkan pembicaraan. Mencoba menutupi kecemasannya. Malam itu, setelah mereka berpisah, Ardian tidak langsung pulang. Ia menyuruh sopir mengantar ke sebuah kantor kecil milik kenalannya. Orang mantan Intel. Ia memberikan selembar foto Maya yang ia ambil diam-diam. Coba cek latar belakang perempuan ini. Aku butuh semua informasi. Beberapa hari kemudian, laporan itu sampai ke tangannya. Ardian membaca dengan teliti. Nama lengkap Maya Anindita. Asal
sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pekerjaan, pekerja karaoke. Catatan lain, adik dari korban jembatan ambruk 3 tahun lalu. Ardian tertegun. Tangannya bergetar saat membaca nama korban. Bayu Ananta. Ia ingat betul kasus itu. Jembatan roboh sebelum selesai dipakai, menewaskan beberapa orang, termasuk seorang mahasiswa teknik yang kebetulan melintas. Kasus itu sempat mencuat, tapi berhasil diredam. Ardian menutup laporan dengan wajah pucat. Sial, gumamnya. Jadi ini alasannya. Esok malam, ketika bertemu lagi di sebuah apartemen sewaan, Ardian bersikap berbeda. Ia tidak banyak bicara manis. Ia hanya duduk menatap Maya. Kamu adik Bayu? Ya, tanyanya tiba-tiba. Maya terdiam, wajahnya tetap tenang, tapi matanya berkilat tajam. Kenapa nanya begitu? Aku sudah tahu. Jawab Ardian pelan. Aku dapat laporan. Kamu adik korban jembatan itu. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Maya akhirnya berkata, kalau Mas sudah tahu, buat apa pura-pura nggak paham? Jembatan itu roboh karena korupsi, karena permainan kalian. Ardian menghela napas panjang. Mencoba tenang. Mei, dengar dulu. Itu bukan salahku sepenuhnya. Aku hanya terjebak. Semua orang ambil bagian. Aku nggak bisa menolak. Maya menatapnya dengan tatapan menusuk. Tapi kakakku mati, dan kamu tetap duduk nyaman di kursi dewan. Ardian bangkit, mendekat. Aku minta maaf, aku sungguh minta maaf. Tapi kalau kamu ada di posisiku, kamu juga nggak bisa berbuat banyak. Ini permainan besar. Mai, aku nggak bisa melawannya sendirian. Maya berdiri, menatapnya lurus. Aku nggak butuh maafmu. Yang aku mau cuma satu, kebenaran keluar. Semua orang tahu apa yang kalian lakukan. Ardian panik. Ia meraih bahu Maya. Kamu gila kalau kamu buka mulut. Habis kita berdua. Mereka nggak segan-segan menyingkirkan siapa saja. Maya menepis tangannya. Aku nggak takut. Ardian terdiam. Wajahnya campuran antara marah dan takut. Untuk pertama kalinya, ia menyadari Maya bukan sekadar wanita karaoke yang bisa ia kendalikan dengan uang atau hadiah. Ada dendam yang jauh lebih besar di balik setiap tatapannya. Malam itu mereka berpisah dengan ketegangan. Ardian tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. Jika Maya benar-benar ingin membalas dendam, semua yang ia bangun bisa runtuh. Di sisi lain, Maya duduk di kamarnya, menatap foto kakaknya yang kusam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu permainan semakin berbahaya. Tapi ia juga tahu ini saatnya menghadapi semuanya. Tidak ada jalan kembali. Wajah Ardian terpampang di layar televisi nasional. Bukan dalam konteks keberhasilan proyek atau pidato politik, melainkan dalam sebuah laporan investigasi yang disiarkan sebuah stasiun swasta. Judulnya tegas. Skandal Jalan Raya, dugaan korupsi dan kehidupan gelap anggota dewan. Rekaman suara Ardian terdengar jelas. Suaranya parau. Mabuk, sedang bercerita kepada Maya tentang aliran dana, nama kontraktor, dan bagaimana proyek itu sebenarnya hanya akal-akalan. Potongan lain memperdengarkan tawanya saat menyebut bahwa semua sudah beres karena ada bagi-bagi jatah. Ardian menatap layar dengan wajah pucat, tangannya mengepal, napasnya memburu. Sialan, dari mana mereka dapat rekaman itu? Istrinya berdiri di belakang, wajahnya tegang. Kamu main perempuan? Ya, itu siapa? Wanita karaoke? Astaga. Ardian. Ardian mencoba menenangkan. Tenang dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Suara kamu sendiri. Kamu bilang semua ini fitnah. Itu jelas-jelas kamu.
Bentakan istrinya memecah suasana rumah mewah itu. Anak-anak mereka berdiri di tangga. Ketakutan melihat pertengkaran. Ardian akhirnya pergi dengan langkah tergesa. Masuk ke mobil dinas. Di jalan, ia menerima telepon dari ketua partai. Suaranya dingin. Ardian, apa yang kamu lakukan? Rekaman itu sudah viral. Partai rugi besar. Kita tidak bisa lindungi kamu kalau bukti semakin banyak. Pak, tolong beri saya waktu. Saya bisa selesaikan. Jawab Ardian memohon. Tidak ada waktu, mulai hari ini kita cabut dukungan. Nama kamu dicoret dari daftar calon periode depan. Selamatkan dirimu sendiri. Telepon ditutup sepihak. Ardian meremas ponselnya. Wajahnya semakin hancur. Dalam beberapa jam, ia kehilangan segalanya. Dukungan partai, kepercayaan keluarga, dan reputasi publik. Sementara itu, di sebuah kamar kecil, Maya duduk di depan laptop bersama Raka. Wajahnya dingin, tapi ada kepuasan di matanya. Raka mengetik cepat, memastikan semua rekaman dan dokumen dipublikasikan dengan benar. Kamu sadar, setelah ini Ardian bakal cari kamu. Ukap Raka. Maya menatap layar. Biarkan dia cari. Semakin dia panik, semakin dia salah langkah. Artikel panjang Raka terbit online. Langsung dibagikan ribuan kali. Judulnya, Asmara Gelap dan Korupsi. Jejak Politik Kotor Ardian Prasetyo. Foto Ardian bersama Maya diambil diam-diam di sebuah kafe terpampang di halaman depan. Komentar publik meledak, media sosial penuh dengan caci maki, warganet menyerbu akun resmi Ardian, menuntut KPK turun tangan. Di gedung Dewan, suasana kacau. Beberapa anggota dewan lain mulai menjaga jarak, pura-pura tidak kenal. Ardian berjalan dengan kepala menunduk. Dikerubungi wartawan yang menanyakan skandalnya. Pak Ardian, benar Anda punya hubungan gelap dengan wanita karaoke? Pak, bagaimana dengan proyek jalan fiktif? Pak, apakah benar ada bagi-bagi dana miliaran? Ardian hanya menutup wajah dengan tangan, buru-buru masuk lift. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Botol minuman keras di atas meja, dokumen berserakan. Wajahnya kusut, dasinya terlepas. Ia memikirkan Maya, tatapan tenang perempuan itu, senyumnya yang sederhana. Kata-katanya yang membuatnya merasa istimewa. Semua itu kini terasa seperti jebakan manis. Kenapa harus kamu? Gumamnya. Kenapa harus kamu yang jatuhkan aku? Di layar ponselnya, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mainmu terlalu kotor. Mas, sekarang semua orang lihat siapa kamu sebenarnya. Ardian membanting ponselnya. Maya, rasa marah bercampur panik. Ia menyalakan laptop, mencoba mencari cara untuk melawan. Ia masih punya uang, masih punya koneksi. Ia tahu ada jalan lain, membungkam Maya. Keesokan harinya, ia menghubungi seorang preman yang dulu sering ia pakai untuk menekan lawan politik. Aku butuh dia hilang, namanya Maya, cari sampai dapat. Preman itu mengangguk di ujung telepon. Beres? Pak, tinggal kasih alamat. Ardian menutup telepon. Wajahnya keras. Ia sadar permainan sudah berubah. Ini bukan lagi soal proyek atau jabatan, tapi soal bertahan hidup. Sementara itu, Maya tidak pernah tidur tenang. Ia tahu setiap langkahnya berisiko. Tapi setiap kali ragu, ia menatap foto kakaknya yang masih tergantung di dinding kamar kos. Luka itu membuatnya tetap teguh. Malamnya, Raka datang membawa kabar baru. KPK resmi buka penyelidikan. Mereka undang Ardian untuk klarifikasi. Ini langkah awal. Maya tersenyum samar.
akhirnya. Tapi Raka tidak ikut tersenyum. Hati-hati, dia sudah kehilangan segalanya. Orang seperti itu bisa melakukan apa saja. Maya mengangguk. Ia tahu benar. Badai yang sesungguhnya baru akan datang. Ardian bukan tipe yang mudah menyerah. Semakin terpojok, semakin liar ia akan bertindak. Dan kini, jalan menuju pertarungan terakhir mulai terbuka. Langit malam tampak kelabu, hujan baru saja reda, menyisakan jalanan basah berkilau diterpa lampu kota. Di dalam apartemen kecil yang ia sewa, Maya duduk di kursi dengan gelisah. Ponselnya berdering tanpa henti. Nomor tak dikenal terus masuk. Ia sudah mematikan suara. Tapi notifikasi berulang kali muncul. Dia mulai mengkarimu. Ujar Raka, yang duduk di sofa dengan laptop terbuka. Maya mengangguk pelan. Aku sudah menduga, Ardian bukan orang yang rela kalah. Di layar laptop, berita terbaru terpampang. Ardian resmi dipanggil KPK untuk diperiksa, namun ia tidak hadir. Statusnya naik menjadi buronan dalam penyelidikan. Media menggempur dengan judul-judul tajam. Dewan Korupsi Menghilang, Skandal Asmara, dan Uang Panas. Raka menutup laptop. Kita harus hati-hati. Aku dapat info. Dia sewa orang buat nyari kamu. Maya menegakkan tubuh. Wajahnya tegas. Aku gak akan sembunyi. Kalau dia pikir bisa bungkam aku, dia salah. Malam semakin larut. Maya berjalan sendirian menuju warung kopi dekat apartemen untuk membeli makanan. Jalan sepi. Hanya ada beberapa motor melintas. Tiba-tiba, sebuah mobil van hitam berhenti mendadak di depannya. Dua pria bertubuh besar keluar. Menarik tangannya kasar. Diam. Ikut. Salah satu dari mereka menggeram. Maya berusaha melawan. Tapi tubuhnya kalah kuat. Mereka menyeretnya masuk ke mobil. Mulutnya ditutup kain. Tangannya diikat. Mobil melaju kencang meninggalkan jalan kecil itu. Di dalam van, Maya berusaha tetap tenang. Ia tahu. Ini pasti suruhan Ardian. Jantungnya berdegup keras. Tapi pikirannya fokus mencari celah. Dari balik kain, ia berusaha menggeser ponsel di saku celananya. Menekan tombol panggilan cepat yang sudah ia atur ke nomor Raka. Di Tempat Lane. Raka baru saja menutup laptop ketika ponselnya bergetar. Layar menunjukkan panggilan dari Maya. Saat dijawab, tidak ada suara jelas. Hanya bunyi mesin mobil dan teriakan samar. Raka langsung bangkit. Sil. Dia dikulik. Ia berlari keluar, menghentikan taksi, dan segera menghubungi kontak polisi yang selama ini bekerja sama dengannya. Target kita bergerak. Saya yakin Ardian ada di balik ini. Saya akan kirim lokasi terakhir ponsel Maya. Mobil van itu berhenti di gudang kosong di pinggiran kota. Maya ditarik keluar. Didorong kasar ke dalam ruangan gelap. Lampu neon berkelip. Udara lembab. Bau karat memenuhi ruangan. Di sudut, seseorang berdiri dengan jas kusut, wajah lelah, tapi matanya penuh kebencian. Ardian. Jadi ini rencanamu. Mei, suara Ardian berat. Kamu jebak aku. Bikin hidupku hongker. Semua orang tinggalkan aku. Maya menatap lurus. Meski tangannya terikat, kamu sendiri yang hancurkan hidupmu. Ardian, aku cuma buka apa yang kamu sembunyikan. Ardian mendekat, wajahnya merah karena amarah. Kalau aku hilang, kamu juga ikut. Dunia nggak akan peduli kalau satu wanita karaoke lenyap. Maya tersenyum dingin. Dunia mungkin nggak peduli. Tapi ada orang-orang yang siap lawan kamu. Ardian menamparnya keras. Maya terjatuh. Bibirnya pecah. Namun matanya tetap menatap penuh perlawanan. Suara siren mendekat. Beberapa mobil polisi berhenti. Lampu merah biru berputar.
Raka ikut turun bersama dua petugas. Mereka bergerak cepat, menyusup ke dalam. Preman-preman Ardian panik. Teriakan terdengar. Suara tembakan peringatan meledak, perkelahian singkat terjadi di pintu masuk, Raka berlari menembus kekacauan, mencari Maya. Di dalam ruangan, Ardian menarik pistol dari balik jasnya. Ia menodongkan senjata ke arah Maya. Kalau aku jatuh, kamu ikut mati. Pintu mendobrak keras. Polisi menyerbu masuk. Lepaskan dia. Ardian. Raka melihat Maya di lantai. Tangannya terikat. Ia berteriak. Maya. Ardian menoleh cepat. Matanya liar. Kamu wartawan brengsek. Ia mengarahkan pistol ke Raka. Dalam sekejap, tembakan meledak. Polisi membalas. Peluru menghantam dinding. Pecahan kayu beterbangan. Ardian berteriak. Mencoba berlindung. Raka berlari ke arah Maya. Memotong ikatannya. Maya terlepas. Langsung berdiri. Ardian masih menodongkan pistol. Wajahnya putus asa. Polisi mengepung. Senjata terarah. Ardian. Menyerahlah. Teriak salah satu perwira. Tidak, aku nggak akan menyerah. Semua ini jebakan. Ardian berteriak histeris. Namun, langkahnya goyah. Ia mencoba menembak. Tapi polisi lebih cepat. Tembakan tepat mengenai lengannya. Pistol terlempar. Tubuhnya jatuh tersungkur. Maya berdiri tegak, menatap Ardian yang meringis kesakitan di lantai. Kamu pikir bisa mengendalikan semua orang. Sekarang lihat, kamu bahkan gak bisa kendalikan dirimu sendiri. Ardian menggeram, darah mengalir dari lengannya. Tatapannya penuh benci. Tapi tak berdaya. Polisi segera memborgolnya. Membacakan hak-haknya. Raka meraih tangan Maya. Memastikan ia baik-baik saja. Kamu aman sekarang. Maya menghela napas panjang. Tubuhnya masih gemetar. Tapi hatinya kuat. Belum selesai. Rak, dia harus benar-benar jatuh. Bukan cuma ditangkap malam ini. Raka mengangguk. Besok. Semua bukti kita serahkan ke KPK. Dia nggak akan lolos. Malam itu, gudang sunyi kembali, menyisakan bau mesiu dan suara rantai borgol. Ardian dibawa pergi dalam keadaan terikat. Sementara Maya berdiri di luar. Menatap langit yang mulai cerah, udara dingin menusuk. Tapi di dalam dirinya ada bara yang belum padam. Ia tahu, langkah terakhir menuju keadilan tinggal selangkah lagi. Sidang kasus korupsi Ardian Prasetyo akhirnya digelar. Gedung pengadilan Tipikor penuh sesak oleh wartawan, aktivis, dan masyarakat yang penasaran menyaksikan jatuhnya seorang tokoh besar. Kamera televisi menyorot setiap sudut. Berita live terpampang di layar-layar kaca seluruh negeri. Ardian duduk di kursi terdakwa dengan wajah kusut. Jas hitam yang ia kenakan tampak kebesaran, mungkin karena tubuhnya menyusut akibat stres dan malam-malam tanpa tidur. Lengannya masih dibalut perban bekas tembakan. Tangannya terikat borgol, meski segera dilepas saat sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan, suap proyek jalan raya, aliran dana fiktif miliaran rupiah, dan gratifikasi yang ia terima dari kontraktor. Semua bukti dipaparkan, rekaman suara, foto pertemuan rahasia, dokumen transfer. Nama Ardian tak lagi terdengar gagah seperti dulu. Dari bangku pengunjung, Maya duduk tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Di sampingnya, Raka mencatat setiap detail untuk laporannya. Sesekali, mereka saling bertukar pandang. Ada rasa lega sekaligus getir. Ketika giliran saksi tiba, Maya dipanggil maju, ia berdiri. Melangkah dengan mantap ke depan hakim.
Seluruh ruangan terdiam. Saudari saksi, apakah Anda mengenal terdakwa? Tanya hakim. Maya menatap Ardian yang duduk dengan kepala menunduk. Saya mengenalnya. Dia pernah menjadi bagian dari hidup saya. Tapi yang lebih penting, dia juga orang yang bertanggung jawab atas kematian kakak saya. Ruangan bergemuruh. Hakim meminta tenang. Maya melanjutkan dengan suara bergetar. Tapi jelas, ia menceritakan bagaimana kakaknya, seorang kontraktor kecil, dipaksa menandatangani perjanjian fiktif, lalu dibuang begitu saja ketika menolak. Hidup keluarga saya hancur. Pak Hakim, semua karena permainan kotor terdakwa. Maka, saya di sini untuk bicara agar tidak ada lagi orang lain yang bernasib sama. Ardian akhirnya mengangkat wajah, tatapannya ke arah Maya penuh amarah sekaligus penyesalan. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Jaksa mengajukan bukti rekaman percakapan Ardian dengan Maya di ruang karaoke. Bukti yang selama ini menjadi senjata utama. Suara Ardian jelas terdengar, mengakui semua aliran dana. Penonton sidang mendengarkan dengan serius. Tak ada lagi yang bisa ia bantah. Ketika hakim menutup sidang sementara, suasana di luar gedung pecah. Wartawan berlari-lari mengirim berita. Judul berita daring bermunculan. Ardian terpojok di sidang perdana. Wanita karaoke bongkar aib dewan. Maya keluar dari gedung. Dikerubungi wartawan. Mikrofon dan kamera menyorot wajahnya. Mbak Maya, apa Anda puas melihat Ardian di penjara? Maya menatap kamera. Ini bukan soal puas atau tidak. Ini soal keadilan. Siapapun yang merampas hak rakyat harus bertanggung jawab, tidak peduli siapa dia. Raka tersenyum kecil di sampingnya. Kata-kata Maya lebih tajam dari berita manapun. Minggu-minggu berikutnya, sidang terus berlangsung. Perlahan tapi pasti, bukti demi bukti menjerat Ardian. Pengacaranya mencoba berbagai cara, menyebut rekaman tidak sah, menyerang kredibilitas Maya, bahkan menyalahkan partai, tapi publik sudah menilai. Akhirnya, vonis dijatuhkan. Hakim mengetuk palu, menyatakan Ardian bersalah atas korupsi dan gratifikasi. Hukumannya 18 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Suasana ruang sidang meledak, sebagian bersorak, sebagian meneteskan air mata lega. Ardian hanya terdiam. Wajahnya kosong, semua kejayaannya runtuh dalam sekejap. Dari kursi pengunjung, Maya menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Beban yang ia pikul selama bertahun-tahun terasa mulai terangkat. Malam itu, Maya dan Raka duduk di sebuah taman kota. Udara dingin, tapi suasana hati mereka terasa lebih ringan. Raka menyerahkan segelas kopi hangat. Sekarang, kamu sudah dapat apa yang kamu cari, kata Raka. Maya menatap langit. Aku kehilangan banyak hal, tapi setidaknya kakakku bisa tenang di sana. Dia tidak mati sia-sia. Raka menatapnya lama, dan kamu akhirnya bebas. Maya tersenyum samar. Bebas? Ya, entah kenapa kata itu terasa aneh, tapi mungkin benar. Aku bebas dari bayang-bayang Ardian, dari rasa dendam yang selama ini membakar. Sekarang waktunya aku bangun hidupku sendiri. Raka menyesap kopinya. Kalau kamu butuh teman di perjalanan itu, aku ala. Maya menoleh, menatap wajah Raka yang tulus. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi penuh luka, tapi penuh harapan. Berbulan-bulan kemudian, nama Ardian hanya tinggal catatan hitam dalam sejarah politik. Berita tentangnya perlahan tenggelam, digantikan isu-isu baru. Tapi bagi masyarakat,
Kisah kejatuhannya menjadi simbol bahwa kebusukan bisa terbongkar. Bahkan dari tangan seorang wanita karaoke yang diremehkan banyak orang. Maya kembali bekerja, bukan lagi sebagai pendamping malam, melainkan sebagai relawan di sebuah lembaga bantuan hukum. Ia membantu orang-orang kecil yang tertindas oleh sistem. Luka masa lalunya berubah menjadi kekuatan. Suatu sore, ia berjalan keluar dari kantor kecilnya. Melihat Raka menunggu dengan kamera tergantung di leher. Ada cerita baru? Tanyanya. Raka tersenyum. Ada banyak. Tapi malam ini, bagaimana kalau kita biarkan cerita orang lain dulu? Kita nikmati kopi di warung. Maya tertawa kecil. Kedengarannya lebih menarik. Mereka berjalan berdampingan. Tanpa kata berlebihan, jalanan kota ramai. Lampu-lampu menyala. Kehidupan terus berputar. Di dalam hati Maya, api dendam yang dulu membara kini padam, berganti dengan cahaya kecil bernama harapan. Dan itu cukup untuk memulai bab baru dalam hidupnya.